Terima kasih atas kesempatan waktunya. Sebelum saya sampaikan materi ini, kami juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini, terutama kepada Ketua FK2PT, Bapak Dr. Agus, dan juga Ibu Tri sebagai pengjawab acara dari webinar FK2PT ini, terus teman-teman narasumber, juga kepada para akademisi yang hadir di sini, baik yang guru besar maupun para dosen, lalu para mahasiswa mungkin yang juga hadir, para pelaku usaha, para birokrat, ya baik penyuluh maupun dinas. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya menyampaikan ini dari sisi akademisi ya, jadi lebih banyak mohon maaf teori ya. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini adalah bisa memberikan manfaat buat semuanya, walaupun memang belum tentu apa yang saya sampaikan di sini semuanya cocok dengan kondisi pandemi saat ini. Baik, saya akan menyampaikan terkait dengan strategi adaptif, tanda kutip cerdas di sini artinya opsional, karena memang sekarang di era revolusi industri 4.0 ini semuanya harus dilakukan dengan smart, dengan cerdas. Di era norma baru untuk pelaku usaha sarana dan prasarana perikanan tangkap. Kita tahu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus Hidayat bahwa negara kita ini mengalami kontraksi ekonomi penurunan ya akibat dampak pandemi COVID-19 ini. Jadi pada triwulan kedua laporan BPS menyebutkan bahwa secara nasional year to year terus sekitar 5,32%. Tapi secara kuartal to kuartal turun sekitar minus 4,19%. Namun yang menarik di sini, semua turun tapi perkembangan pertanian masih naik. Demikian juga dengan informasi, ini karena penggunaan kuota dan sebagainya juga naik. Dan pengadaan air, kebutuhan air juga mungkin karena meningkat sering cuci tangan dan sebagainya juga naik. Bagaimana dengan perikanan? Kita lihat ya. Perikanan untuk year to year itu minus ya di bawah ini. Lalu untuk kuartal to kuartal juga minus. Jadi mulai dari kuartal kuartal 2 kuartal 4 harusnya tahun 2019 masih positif, lalu ke kuartal 1 masih positif tapi sudah menurun karena sudah mulai pandemi, dan berikutnya dampak pandemi eksesnya sekarang ini jadi minus 0,63. Nah ini yang memang terlihat bahwa tadi seperti dinyatakan oleh para pelaku usaha, berbagai aktivitas kegiatan perikanan mengalami penurunan, namun bukan berarti tidak ada peluang untuk tetap bangkit kembali. Selanjutnya, kita sekarang memasuki era industri 4.0 ya. Apa bedanya 4.0 dengan sebelumnya? Ini sebenarnya pengompokan dari para ekonom. Jadi kalau pada saat itu mekanisasi, mesin uap, ditemukannya listrik dan sebagainya itu masuk ke industri 2.0. Lalu berikutnya otomatisasi komputer. Pak Sugeng terlempar? Tidak ada di room. Boleh, Pak Sugeng, silakan. maaf ya, Pak Sugeng, kita selesaikan dulu tanya jawab satu saja ya. Pertanyaan. Nanti biar Be, sehat-sehat kan, Be? Sehat. Alhamdulillah. Nggak tahu pun putus kenapa ya? Nggak ngerti gue. Lelah mungkin. Baik, saya tanyakan ya. Oh, ada lagi ya. Oke. Nggak tahu nih gangguan, nggak tahu tiba-tiba ada gangguan sinyal aja nih di tempat saya. Tapi saya pakai itu tethering, insya Allah lancar. Oke. Pak Sugeng mau kita bantu share screen? Udah saya langsung aja, ya cepat saja nggak terlalu ini. Baik, mohon maaf, terima kasih. Tadi ada gangguan sinyal, memang kelemahan dari acara ini kadang-kadang kita sangat tergantung penuh dengan teknologi. Jadi begitu teknologi kita agak terganggu ya terputus komunikasi. Jadi di era industri 4.0 ini intinya kita sudah menerapkan multidisiplin. Jadi sudah bertransformasi dari monodisiplin menjadi multidisiplin ke transdisiplin. Sekarang ke transdisiplin ya. Udah mulai campuran, bauran.
Dan lingkungan bisnis yang saat ini adalah sering orang nyebutnya VUCA. VUCA itu apa? Volatile, uncertain, complex, dan ambigu. Jadi volatile ini artinya rapuh atau bergejolak, ya gampang berubah. Uncertain tentu tidak pasti, dan rumit, dan ambigu ini galau. Dan ini terjadi, apalagi ditambah dengan pandemi COVID, sudah terjadi VUCA beneran. Yang tadinya kita masih uncertain yang bisa diduga-duga, sekarang benar-benar sama sekali nggak bisa diduga. Seperti kegiatan belajar mengajar saja ya. Tadinya PB menargetkan 2 tahun untuk e-learning, artinya pembelajaran daring. Tapi dengan adanya ini terpaksa di bulan April, Mei itu sudah harus dilaksanakan. Demikianlah lompatan transformasi teknologi. Tentunya yang bisa beradaptasi atau yang adaptif akan menjadi peluang, dan tentunya yang tidak bisa akan menjadi ancaman. Jadi tadi beberapa teman-teman narasumber juga menyampaikan, jadi ada yang kita menghadapi ancaman dan juga menghadapi bahwa itu adalah peluang. Nah itu tinggal bagaimana kita bisa beradaptasi atau adaptif. Nah biasanya kita menentukan arah mau kemana perusahaan itu membangun dengan strategi komprehensif atau strategi klasik ya. Biasanya kalau di pemerintahan membangun pakai Renstra, tapi kalau di perusahaan itu macam-macam, ada BCG matrik, ada E matrik, dan macam-macam, nanti saya jelaskan. Intinya kita ingin menuju ke satu tempat, seperti ini misalnya pada komposisi, tapi dalam strategi adaptif kita tidak lagi ada kepastian. Tadinya mau ke Bogor, tiba-tiba Bogor merah, nggak boleh. Nah, kita harus pergi kemana lagi yang sebagainya terusnya. Pemasaran pun demikian. Tadinya ke daerah A boleh, tiba-tiba nggak boleh, dan sebagainya. Itu yang harus dihadapi. Bagaimana kita membangun strategi adaptif. Nah, kalau malah menurut si Profesor Michael White dari MD Business School, malah lupakan strategi dan raih agility atau kelincahan. Nah, maksudnya di sini bukan berarti tidak membuat strategi, tetap strategi, tapi perusahaan harus lebih adaptif, ya, artinya lebih lincah, tidak kaku, dan siap menyesuaikan rancangan strategi yang dibutuhkan. Karena misalnya bangun strategi untuk 5 tahun, tiba-tiba dihadapkan dengan kondisi yang tidak pasti, harus disesuaikan supaya tetap berjalan. Intinya seperti itu. Ini biasa yang digunakan untuk menentukan strategi komprehensif atau klasik yang biasa digunakan SWOT misalnya untuk Renstra, lalu ada space matrix untuk perusahaan, BCG matrix perusahaan, juga dengan internal external matrix untuk perusahaan, grand strategi juga sama untuk perusahaan. Nanti biasanya kita urutkan dengan quantitative strategic planning matrix ataupun juga dengan menggunakan AHP. Nah, sedangkan strategi adaptif ya, ini adalah identik dengan change management, turnaround management, crisis management, ataupun reformasi ataupun transformasi, artinya perubahan-perubahan yang dilakukan secara cepat ya untuk menghadapi satu situasi. Dan dengan di era industri 4.0 ini, maka strategi adaptif ini juga harus lebih smart atau smart adaptive strategi. Artinya strategi adaptif yang lincah, yang bisa lebih fleksibel, benar-benar fleksibel untuk menyesuaikan dengan kondisi keadaan yang ada. Ini bedanya klasik strategi dan adaptif strategi. Kalau di klasik masih prediksi, nanti di adaptif harus dirubah menjadi percobaan, langsung dicobakan. Jadi bukan hanya sekedar teori diprediksi, tapi langsung dilakukan. Tentunya dengan nanti ada mungkin masukan-masukan yang harus dilakukan. Lalu kalau di klasik strategi, pusatnya pengumpulan data. Kalau di sini adalah bagaimana pola data. Jadi sudah masuk ke bagaimana tingkah laku data tersebut sehingga kita bisa memutuskan apa yang akan kita kerjakan atau apa yang kita buat. Kalau di sini putusan umumnya top down, kalau di sini putusan semua lini, mulai dari bawah, atas, tengah, dan sebagainya. Artinya semua bersama secara inklusif mengambil satu kebijakan. Nah, ini 4 jenis strategi adaptif yang dikenal dalam manajemen. Jadi melihat yang di sumbu Y ini adalah derajat dari tingkat perubahan yang dibutuhkan. Intinya apakah konsumen di sini sebenarnya tingkat kalau fanatik konsumen ya, istilahnya apa konsumen itu setia atau tidak. Kalau yang di sini adalah tingkat kompetisinya atau turbulensinya. Jadi kalau misalnya konsumennya tidak cepat berubah, setia, kalau mungkin bawah ini setia nih, berarti itu sudah gitu kompetisinya juga sedikit, ya kita langsung lari kencang saja, sprint, ya artinya tumbuh, kembang, dan seterusnya. Sementara kalau misalnya menghadapi situasi, misalnya konsumennya itu mudah berubah-ubah gitu, artinya itu bukan kebutuhan pokok, tapi misalnya hobi dan sebagainya, makanya walaupun dia untung di satu waktu, bisa saja akan di lain waktu akan tidak untung. Makanya harus cepat melakukan
diversifikasi jenis bisnis atau migrasi ya. Artinya bisnis baru yang memang nanti akan menutupi misalnya kalau seandainya bisnis yang utamanya itu ternyata ditinggalkan oleh konsumennya. Nah, sebaliknya kalau misalnya konsumennya tetap konsisten misalnya untuk pangan ya, kalau ini McD dan sebagainya, tapi kompetisinya tinggi, banyak orang usaha di pangan, maka harus dia diversifikasinya di produknya. Jadi banyak produk-produk varian-varian yang ditawarkan. Tentunya disesuaikan dengan misalnya preferensi konsumen di wilayah tertentu. Jadi biasanya kalau kita ke McD itu di satu wilayah akan menu-menu unggulannya itu akan diadakan. Nah, seperti itu misalnya. Sementara kalau tidak pasti dua-duanya ya kita tentunya harus sudah ya beralih ke bisnis yang lain dan sebagai Voyager ya. Artinya kita harus siap-siap untuk mengalihkan bisnis kita karena konsumen sudah tidak loyal, terus kompetisinya tinggi. Nah, kita mau tidak mau ya harus jangan dipaksa di situ terus ya. Kalau kitanya tidak kuat malah tergilas. Berikutnya, nah ini posisi inovasi yang merupakan peran penting dalam era industri 4.0 ya. Jadi inovasi industri nasional secara tren di dunia ini kita ada di posisi 85. Jadi Indonesia nilainya hanya 29,72. Nah, sementara yang pertama adalah Swiss, kedua Swedia dan tiga Amerika Serikat. Jadi kita sangat tertinggal sekali dari inovasi. Dengan demikian, kalau kita nggak cepat beradaptif, maka kita akan terus tergilas, bahkan mungkin kita akan menjadi sesuatu yang tidak bisa berkembang dan hanya tergantung dengan orang. Tren teknologi dalam norma baru itu adalah perkembangan teknologi yang melejit selama pandemi COVID ini akan berlanjut hingga masa depan. Jadi penggunaan teknologi digital atau internet ini akan terus berkembang pesat sampai dengan tahun depan. Dan ini terus akan membantu dalam pengembangan industri ke depan. Lalu juga kebutuhan akan jaringan akan penting. Sekarang semua orang udah butuh jaringan untuk apapun ya, termasuk sekolah, belanja dan macam-macam. Sekarang pakainya ini, ya, butuh jaringan. Sampai ada yang ya karena Indonesia waktu itu belum siap, jadi ada yang belajar itu nyari sinyal sampai ke pemakaman, sampai ke jalanan, ke sawah dan sebagainya. Nah ini yang menjadi PR kita sebenarnya ke depan. Lalu pembayaran juga mulai sekarang digital, jadi uang kartal atau uang cash sudah mulai ditinggalkan, ya. Jadi ke depan kita akan susah untuk melakukan korupsi karena uangnya sudah digital, tercatat, terlacak. Kalau selama uangnya kartal itu akan memudahkan untuk korupsi. Lalu teleworking atau bekerja di rumah ini sudah akan jadi tren. Ya sekarang seperti saat ini kita sedang bekerja work from home ya di rumah sebagian. Dan ini akan jadi kebiasaan walaupun awal-awal ini masih penyesuaian ya. Lalu pelayanan medis juga bisa jarak jauh, kita sudah mulai ada Halodoc dan sebagainya. Pendidikan demikian juga, lalu juga nanti hiburan juga seperti itu. Jadi sekarang kalau kita sewa-sewa DVD video itu sudah melalui Netflix ya kalau nggak salah saya lupa. Lalu rantai pasok ini yang penting. Karena barang biar bagaimanapun nggak mungkin ditransfer by daring. Barang tetap harus dikirim secara fisik. Nah ini yang nanti rantai pasok atau logistik itu akan memainkan peran penting. Cetak 3 dimensi, drone, teknologi 5G dan seterusnya juga akan berkembang lebih cepat. Ini prioritas riset nasional tahun 2020 hingga 2024 yang ditetapkan oleh Kementerian Indonesia. Jadi beberapa tema. Pertama adalah telekomunikasi informasi dan komunikasi ini karena memang TIK ini sekarang memegang peranan utama. Lalu transportasi ini terkait dengan logistik nantinya. Lalu energi baru dan terbarukan ini juga akan memegang peran penting karena akan mengefisiensikan biaya transportasi. Lalu kesehatan, pangan penting karena pangan orang tetap akan butuh dan akan tidak tergantikan. Pangan tetap pangan, nggak mungkin pangan pakai digital. Lalu material maju, ini juga penting nih. Ke depan dengan adanya nanoteknologi, kita akan menggunakan material-material maju. Mungkin beberapa material yang sifatnya nanti sulit untuk didaur ulang atau diurai itu akan tergantikan dengan material-material yang sifatnya nanti ramah lingkungan. Kemaritiman juga penting karena laut juga merupakan bagian hidup dari kita. Lalu kebencanaan kita akan tinggal di daerah ring of fire ya, jadi mau nggak mau kita juga harus memperhatikan ini. Dan sosial, hukum, seni, budaya, pendidikan ini juga satu hal pokok pengembangan SDM. Hanya problematikanya sebanyak 74% penelitian ilmiah di Indonesia
merupakan kerjasama internasional yang tidak dikendalikan oleh ilmuwan Indonesia sendiri. Jadi sering kita diajak penelitian bareng sama peneliti luar negeri, tapi kendalinya dipegang oleh mereka. Nah, ini juga penting juga bagaimana kita harus pada saat kerjasama membicarakan hak dan kewajibannya agar nggak semuanya selalu dimanfaatkan oleh luar dan kita hanya cuma kebagian nama di publikasi. Lalu rendahnya investasi negara dalam penelitian pengembangan investasi Indonesia secara kotor dalam bidang litbang kurang dari 0,1% dari PDB. Ini sangat kecil sekali, 0,1%, jadi sangat terlalu kecil. Sehingga bagaimana kita mendapatkan inovasi yang baik atau inovasi yang unggul. Lalu Indonesia tidak memiliki infrastruktur keuangan untuk mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif. Sistem penganggaran oleh negara untuk proyek penelitian dan pelaporan tidak fleksibel. Jadi setiap tahun, padahal kadang-kadang penelitian itu perlu multi years. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi PR juga ini. Jadi tahun pertama terima, tahun kedua tidak terima, atau tahun ketiga tidak diteruskan. Akhirnya terhenti penelitian yang sebenarnya akan menghasilkan suatu inovasi. Undang-undang dan peraturan fiskal Indonesia kurang mendukung program penelitian yang berkesinambungan kompetitif. Kaitannya yang ketiga tadi. Jadi dengan era industri 4.0 dan juga adanya inovasi-inovasi, maka terjadi pergeseran teknologi terhadap industri pangan gitu ya. Dulu dari awalnya misalnya menghasilkan dengan cara berbeda dengan teknik baru, misalnya di sini budidaya di gurun, lalu di perairan pantai ataupun di laut, lalu mulai berkembang lagi penggunaan teknologi baru untuk mengantarkan produksi pangan ke konsumen, meningkatkan efisiensi dalam rantai pangan. Di sini mulai pendekatan genetik untuk bagaimana mendapatkan mutu yang terbaik, bisa awet dan sebagainya. Lalu juga bisa mencetak 3 dimensi dan sebagainya, sehingga kita membuat model yang lebih lebih mendekati keadaan yang sebenarnya. Dan yang sekarang ini adalah pengembangan pemanfaatan teknologi dan aplikasi lintas industri atau transdisiplin. Jadi berkembangnya nanoteknologi, artificial intelligence, food sharing, dan blockchain. Ini penting sekali. Ya, jadi semuanya dibuat nanti otomatis, sistem kendali otomatis dengan nanoteknologi. Ada teknologi yang sifatnya teknologi yang sifatnya sangat kecil, sehingga untuk mengawetkan makanan sebagainya itu nanti menggunakan teknologi nano akan lebih aman dan lebih tahan lebih baik. Disinilah kita nanti mengembangkan yang namanya teknologi pangan di era industri 4.0. Lalu permasalahan tantangan yang saya catat dari Bapak Ibu narasumber yang tadi menyampaikan, dari Bapak narasumber, mohon maaf tidak ada ibunya moderator ya. Jadi permasalahan dan tantangan, kalau tadi dari Pak Arif Yudi ya dari PT Arida, ini ada penurunan order, bahkan awal-awal sampai dengan 50%. Mungkin sekarang mungkin tidak sampai 50%. Ada penumpukan produk di gudang penyimpanan tadi karena tidak bisa terdistribusi dengan baik. Begitu udah jadi, mau dikirim, pandemi nggak mungkin terkirim. Kesulitan distribusi dan kenaikan biaya transportasi ini juga karena ada halangan-halangan dalam pendistribusian. Lalu penutupan beberapa agen karena PSBB, lalu juga biaya produksi cenderung meningkat, dan belum semua nelayan beroperasi dengan normal. Karena kita tahu jadi ada nelayan-nelayan daerah yang masih merah, mungkin dia tidak ke laut dan sebagainya. Lalu untuk yang galangan kapal fiberglass, Pak Laanadi, Dr. Laanadi, jadi pertama, belum lagi ada permintaan untuk pembuatan kapal ikan dari lembaga pemerintah, ya artinya karena memang kegiatan pemerintah pun artinya awal setelah pandemi itu penganggaran agak terhenti dan bingung untuk penganggarannya. Harusnya sih sudah mulai lagi karena tetap harus jalan untuk kegiatan yang sifatnya untuk membantu masyarakat karena pemerintah adalah trigger. Lalu permintaan dari masyarakat juga menurun drastis untuk pembuatan kapal baru maupun reparasi. Tenaga kerja bagian laminasi ada juga yang belum berani. Mudah-mudahan sekarang sudah berani dengan adanya misalnya penyuluhan yang baik. Karena memang ini perlu ada norma baru dalam cara berkomunikasi, bekerja dan sebagainya. Lalu untuk dari jasa pelabuhan perikanan atau Perindo yang saya catat, pangsa pasar di saat pandemi sangat terbatas. Walaupun tadi sudah ekspor, alhamdulillah, tapi masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Kegiatan usaha pelabuhan perikanan juga agak berkurang awal-awal karena PSBB, mudah-mudahan sekarang sudah mulai bisa kembali ke normal. Pendapatan dan laba sesuai target juga harus dijalankan. Ini juga penting, ini karena sudah dipatok sebagai anggaran atau rencana kerja yang harus dipenuhi, tapi tadi Pak Arif Pak Arif Hidayat, maaf, sudah menyatakan bahwa ini sudah mulai tercapai. Baik,
bagaimana solusi strategi adaptif terhadap norma baru tersebut untuk pelaku usaha sarana prasarana ikan tangkap tersebut. Jadi ada beberapa cara adaptasi, tentunya ini hanya sebagian, enggak semuanya, yang mungkin saja bisa sesuai dan juga bisa saja juga belum sesuai, tergantung dari kondisi perusahaan tersebut dan situasi yang ada saat ini. Jadi pertama melakukan adaptasi cara pemasaran. Jadi tentunya pemasaran yang tadinya offline harus dikenakan online. Jadi seperti tadi Pak Arief Yudi menyatakan untuk door to door. Jadi sebelumnya kan agen ujung tombaknya langsung dari agen-agen pemasarannya. Mungkin bisa dibangun secara online. Online artinya bukan meninggalkan agen, tapi bisa membangun blockchain. Jadi tetap komunikasinya dengan agen, tapi agen membuat nanti apakah ikut dengan unicorn yang ada atau membangun digital marketing baru atau digital pemasaran digital untuk pemasaran yang baru, pemasaran digital yang baru, itu tergantung dari kondisi yang ada. Jadi dibangunlah walaupun pemasaran dari offline juga secara online, sehingga walaupun tokonya tutup tetap pemesanan ataupun order tetap jalan. Lalu adaptasi produk atau jasa layanan, melakukan modifikasi dan atau diversifikasi, adaptasi sistem basis data dan informasi, tentunya membangun blockchain system. Apa itu blockchain system nanti saya jelaskan. Adaptasi sistem logistik, tentunya juga menyusun sistem konektivitas dan clustering. Ini juga penting juga, seperti tadi Pak Arief Hidayat menyampaikan terkait dengan hubungan antar pelabuhan. Sebenarnya saya sudah menyampaikan itu ke KP terkait dengan sistem connectivity dan clustering pelabuhan perikanan se-Indonesia. Ya sebenarnya tinggal dijalankan saja. Itu sudah ada itu konsepnya. Jadi supaya antar pelabuhan itu saling mengisi berdasarkan basis data. Dan jangan sampai pergi bawa ikan pulang kosong, tapi sesuai dengan ketersediaan ataupun kebutuhan dari masing-masing tempat. Sehingga biaya logistik akan jadi efisien. Lalu adaptasi untuk bisnis terintegrasi, ini untuk bisnis yang inklusif, artinya bisnis secara bersama. Dalam menghadapi pandemi ini, maka diperlukan kerjasama untuk tidak bekerja masing-masing, tapi bekerja secara inklusif, secara bersama-sama. Dan yang terakhir adalah adaptasi untuk bisnis berkelanjutan. Ini tentunya untuk yang ke masa depan, artinya kita juga punya kewajiban untuk bagaimana mendaur ulang limbah produk, walaupun ya sampai saat ini beberapa material itu masih sulit untuk dilakukan daur ulang. Oke, saya lanjutkan. Ini adaptasi cara pemasaran, tentunya silakan nanti walaupun di sini sudah ada nih ya PT Rida lewat di Tokopedia dan sebagainya. Saya pikir nanti bisa kalau dibangun sistem yang baik, ini akan mengefisiensikan dalam mengirim. Jadi ngirim nggak tiba-tiba ada pesan satu kirim gitu, harus dua, tapi udah di blok-blok gitu ya. Nanti kemana berapa banyak, kita bangun jaringannya. Nanti saya akan tunjukkan untuk cara membuat connectivity dan clusteringnya. Ini adaptasi produk atau jasa layanan, mungkin saja untuk kebutuhan penangkapan jaring kurang, ya bisa saja untuk misalnya bagian pembenihan kebun dan sebagainya, ataupun yang lainnya untuk budidaya juga dimungkinkan. Demikian juga kalau misalnya pembuatan fiber untuk kapal kurang, bisa saja untuk bak pembenihan, ataupun bisa juga hidroponik yang sekarang juga lagi in, ya gimana membesarkan ikan sekaligus juga sayur-sayuran. Demikian juga untuk kalau di cold store ya, yang perindo ikannya banyak, bagaimana masakannya, bisa saja dibentuknya dibuat yang menarik, jadi per 2 kilo, per 1 kilo, di packaging dan sebagainya. Atau mungkin kalau mungkin kan dibuat diproses agak setengah matang, jadi tinggal orang sekarang kan kebutuhannya orang begitu dapat ikan nggak mau menyiangi dan sebagainya, berarti harus pilih tinggal mungkin masuk ke microwave atau tinggal masuk ke panci, tinggal makan dan sebagainya. Ini juga kebutuhan tren orang sekarang, nggak seperti dulu yang orang pengen harus makan ikan utuh yang harus bersihkan sebagainya. Kan mungkin karena eranya sudah mulai bergeser, dia ingin yang serba praktis. Oke. Nah, ini adaptasi sistem basis data dan informasi. Jadi sekarang ini eranya big data. Jadi kita memungkinkan untuk menyimpan data yang sangat besar dan kita bisa memanfaatkannya sehingga kita dapat nanti pola tingkah laku data tersebut. Jadi musiman, preferensi satu wilayah, melalui mengenai jenis produk yang disukai dan sebagainya, kita bisa dapatkan dengan data yang dikumpulkan secara terpadu. Jadi jangan sampai kalau di supply chain ini adalah misalnya data regulator megang sendiri, manufacturer megang sendiri, dealer megang sendiri, leasing megang sendiri, lalu juga nanti kredit megang sendiri, leasing megang sendiri. Artinya bagian-bagian megang sendiri. Kalau misalnya pabrik jaring megang sendiri, nanti agen megang sendiri, belum lagi nanti pengecer megang sendiri.
kalau itu dipadukan menjadi satu ini, artinya dia menjadi bagian dari corporate, walaupun bukan jadi pegawai, tapi bagian dari satu perusahaan untuk menjalankan apa namanya bisnisnya. Jadi digabung dengan blockchain ini namanya. Ya, disinilah nanti hulu bisa merencanakan dengan lebih baik. Hilir pun juga akan tahu ada di hulu ada apa saja dan sebagainya, sehingga pemasaran akan berjalan dengan baik dan lancar. Karena semuanya berbasis nanti adalah digital, sehingga nggak perlu harus orang berpergian, tapi ngelihat aja dengan apakah mau bangun pakai di HP atau bangun di komputer, itu tinggal kitanya saja mau membangun sistemnya seperti apa. Jadi dengan adanya apa namanya blockchain ini, kita akan mengambil keputusan jauh lebih baik dan efisien. Nah, ini contoh misalnya, ini contoh saja ya. Kita mengestimasi kapasitas perikan tangkap yang optimum. Ya, ini soal pendekatan ini nanti orang-orang akademisi akan bantu untuk mengestimasi. Misalnya, kita di satu perairan yang potensinya sekian, berapa yang dibutuhkan jumlah kapalnya, berapa jaringnya, berapa mesinnya, berapa berpelabuhannya, tipenya apa, dan sebagainya. Nah, ini contoh misalnya estimasi di perairan selatan Jawa Barat. Jadi dengan potensi sekian, misalnya alokasi yang dialokasikan ke Jawa Barat sekian, jadi bisa diestimasi tuh, oh alat tangkapnya yang jenisnya ini. Tentunya dengan alat tangkap jenis ini kita akan tahu nanti kebutuhan nelayannya berapa, lalu kebutuhan pelabuhannya kelas apa dan berapa banyak, lalu kebutuhan galangan kapalnya berapa besar, kebutuhan alat tangkapnya, pancing dan jaring itu berapa banyak, demikian juga mesinnya, truknya, lalu juga kebutuhan mengenai unit pengolahannya atau cold storage-nya juga berapa besar, dan juga TPI-nya, tempat pelelangan dan sebagainya. Jadi bisa diestimasi sebenarnya. Dengan itu, ini kan sebenarnya pakai data blockchain. Artinya kalau data itu terintegrasi, sehingga semua bisa diestimasi dengan baik. Walaupun bukan suatu angka yang pasti, tapi paling nggak estimasi ini bisa menentukan satu wilayah, oh ini sudah over, jangan ditambah lagi industri A atau industri B, karena sudah tercukupi. Nah, ini penting. Jangan sampai orang hanya melihat, wah ikan banyak, rame-rame bangun pengolahan, ternyata pas sudah dibangun over kapasitas sehingga kosong dan sebagainya. Nah, itu kan saling mematikan. Nah, ini adaptasi sistem logistik. Nah, bagaimana kita mensuplai dari produsen ke konsumen dengan rantai perdagangan. Tentunya saat ini sistem kuantitas transportasi nasional untuk logistik belum efektif dan efisien, apalagi tambah pandemi saat ini. Yang ada dulu tol laut juga masih belum berjalan dengan baik. Jadi seringkali datang ke timur untuk ambil ikan tuh kosong, balik berpenuh. Atau sebaliknya juga ya, sehingga biayanya bisa 2 kali karena terlalu mahal. Makanya mungkin untuk lingkup kecil yang mungkin di darat ataupun di apa, bisa saja misalnya Perindo ingin membangun pasar digital ke para pengecer-pengecer. Nah, Perindo harus menentukan nanti wilayah-wilayahnya, misalnya Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan sebagainya, itu ada titik-titik yang namanya sebagai hub point-nya. Nah, terus apakah perlu membangun constraint point? Kalau memang punya lebih bagus. Kalau enggak, bisa saja pakai truk-truk yang kapasitasnya tertentu, misalnya 20 ton ataupun ya kapasitas 10 ton. Tinggal tergantung nanti kan dari data yang ada. Jadi nanti waktunya Pak Sugeng. Ya. Maaf. Ya, tinggal sedikit lagi. Begitu udah sampai di sini, nanti truk ini dioper ke mobil kecil atau bisa saya kerjasama dengan Gojek, dengan Grab dan sebagainya untuk menghantarkan ikan-ikan tersebut ke konsumen langsung, sehingga akan terjalin sistem pemasaran yang sama-sama menguntungkan buat semua pihak. Ya, tentunya waktu penjualan harga itu diperhitungkan sehingga semuanya bisa berjalan efisien. Lalu adaptasi untuk bisnis terintegrasi, tentunya tadi bentuk bisnis inklusif. Di sini bisa saya antara Perindo, Arida, Wahana bisa gabung saja karena kan terlihat bahwa mereka saling melengkapi gitu ya. Yang satu untuk kapal-kapal, yang lalu Arida untuk jaringnya, Perindo untuk misalnya terkait dengan cold storage-nya dan sebagainya. Untuk pasaran nanti Perindo, keuangannya Perindo dan Perindo. Nah, ini bisa dibangun sebenarnya beberapa industri-industri yang sifatnya saling sinergis dan saling menunjang. Jadi bisa kita bangun end-to-end fishing for business value chain. Jadi ini contoh saja, saya nggak baca langsung. Yang terakhir, adaptasi untuk bisnis berkelanjutan, tentunya bekas jaring, bekas kapal fiber, ini masih PR nih. Jaring sudah bisa mungkin dibuat granul ya, dibuat granul untuk menjadi nanti macam-macam produk, jadi diolah lagi. Sementara kalau untuk fiberglass ini masih riset. Jadi kalau sama ini di Amerika pun masih menggunakannya sebagai untuk bahan bakar untuk membakar suatu
kegiatan misalnya di daerah pembakaran sampah dan sebagainya ini sebagai bahan bakarnya. Karena memang masih sulit untuk mendaur ulangnya. Nah, ini PR buat kita ke depan para akademisi bagaimana karena ini Amerika sudah merasakan sendiri kapal fiber yang dibuat tahun 70-an, 60-an sudah mulai rusak. Mereka menghadapi sampah yang sangat menumpuk, kan banyak kapal-kapal pesiar dan sebagainya. Lalu terakhir ya IPB ada program K2020 atau kurikulum 2020. Salah satunya adalah magang industri. Nah, selama ini memang sudah ada magang, tapi magang sifatnya hanya kunjungan, hanya melihat dan sebagainya, seperti Pak Arif Yudi katakan. Kita akan memperbaiki itu, Pak. Kita akan melakukan nanti capstone. Capstone itu artinya setiap mahasiswa nanti dibagi kelompok, berlima ataupun berenam, tergantung kebutuhannya, ataupun bersepuluh. Nanti selain dia belajar tentang proses yang ada di sana, mereka juga harus mengidentifikasikan mungkin permasalahan yang akan dipecahkan atau yang dihadapi oleh industri tersebut. Nah, mereka nanti ide-ide tersebut berikutnya akan dibawa ke kampus, akan dipandu juga sama para dosen di kampus untuk menjadi nantinya riset ya setelah dia praktek. Prakteknya pun bukan 3-2 hari, nanti kita akan praktek paling nggak 2 bulan, 3 bulan supaya dia mendapat apa sih yang jadi masalah di situ. Dan tentunya industri juga harus memberikan misalnya apa yang dihadapi, apa yang jadi masalah, sehingga akan terjadi saling manfaat gitu ya. Satu sisi dia belajar praktis langsung, yang satu sisi akan terjadi perbaikan melalui pendekatan-pendekatan akademis. Ya, jadi nanti akan grup tadi itu akan menjadi satu riset yang ada beberapa tema gitu ya untuk mengatasi masalah yang ada misalnya di satu industri tertentu. Nah, tentunya nggak semua misalnya ada 10 orang semuanya dapat, bisa saja yang lain tidak. Artinya misalnya cukup masalahnya diselesaikan oleh 3 topik, 4 topik ya berarti sudah gitu, seperti itu. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun mungkin ketidaktepatan. Ini karena memang semata-mata saya juga nggak terlalu banyak mempunyai pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.